Untuk sementara waktu, level tertinggi tertahan 2673, tapi kurang lebih selisihnya hanya 12 atau mungkin sekitar 13 poin ya dari all time high 2685. Pertanyaannya adalah, apakah sudah selesai? Masalahnya adalah kalau kita bicara tentang geopolitik, ya sudah berulang kali saya menyampaikan bahwa geopolitik efeknya biasanya lebih cepat redanya, dan kemungkinan faktornya adalah lebih utama kepada faktor ekonomi atau data ekonomi. Nah, tapi secara basis, kalau misalnya kita asumsikan tidak ada perang ataupun tidak ada geopolitik, maka yang harusnya terjadi kemarin adalah mungkin kenaikan akan bertahan di 2650-an. So, kalau kita kalkulasikan lagi 2673 sebagai efek dari perang, sementara 2650 adalah efek dari apa yang terjadi pada data ekonomi, berarti penurunan ini masih relatif normal secara teknikal, sehingga kemungkinan saya masih cukup optimis bahwa kita masih akan terjadi kenaikan, tapi tergantung dari data ekonomi dan juga US dollar ataupun US Treasury berikut ini. Oke, seperti yang biasa, kita lihat di sini US Treasury mengalami penurunan dan fix ya. Kalau kita lihat dari sini, data ekonomi cenderung menunjukkan tekanan turun kepada pasar ataupun imbal hasil Treasury. Jadi kalau lihat dari candle-nya, harusnya kita dapatkan rejection turun, sehingga candlestick akan mengalami potensi penurunan kembali. Walaupun demikian, kita juga tidak bisa mengabaikan karena data ekonomi relatif mix ya kemarin, sehingga kemungkinan potensinya masih juga terbuka untuk potensi kenaikan. Hanya saja intinya adalah secara teknis, as long dia tidak tembus level 3,83%, berarti kita asumsikan dia cenderung bearish. Oke, sementara dari sisi grafik H4 ataupun intraday-nya, kalau Anda perhatikan di sini, pergerakan juga relatif sama, tidak ada perubahan yang mendasar, tapi yang paling utama adalah setidaknya dia sudah kembali ke dalam faktor penurunannya. Jadi kemarin kita sempat khawatir dia sudah mulai kenaikan ataupun rebound, tapi ternyata lagi-lagi gagal untuk tembus di atas level resistennya, sama sekali tidak menyentuh 3,83%, dan lihatlah di sini, dia kembali turun, lalu kemudian untuk sementara waktu tertahan di level support psikologis ataupun support historical. Nah, pantulannya, saya rasa pantulannya juga normal teman-teman. Ya, pantulannya cukup normal. Lalu kemudian kita asumsikan ini level resistennya, dan so far sih harusnya dia masih tetap bisa turun lagi ya. Tinggal masalahnya apakah dia akan lanjutkan penurunan di bawah 3,7% atau tidaknya. Kalau misalkan sesuai plana, lalu kemudian sesuai dengan data ekonomi yang misalkan relatif lebih lemah, atau bahkan posisi geopolitik yang masih tetap memanas, oke, berarti skenario-nya adalah begini. Yang kita harapkan dia akan turun 2 level support ke bawah, dan itu berarti nyampe ke 3,63%. Tapi catatannya, kalau misalkan geopolitiknya nggak ada, kemudian tiba-tiba data ekonomi nanti malam, terutama ADP employment cenderungnya adalah lebih meningkat atau lebih tinggi daripada ekspektasi, maka hati-hati. Di sini mungkin kita akan dapatkan perlawanan double bottom, lalu kemudian ini adalah neckline-nya, dan akhirnya mulai kenaikan kembali menyentuh atau bahkan mendekati teritori resisten ini. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti siap-siap emas koreksi turun kembali, mungkin saja akan muncul di bawah 2640 ataupun di bawah 2630 kembali. Nah, satu sisi, ini agak blur ya, kalau kita bicara tentang efek geopolitik, kenyataannya, safe haven itu adalah mendorong harga minyak, lalu kemudian terkait dengan harga emas, dan juga terkait dengan dolar. Ya, mengenai kenaikan ini adalah faktor geopolitik ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah hal yang wajar bertentangan ataupun berlawan dengan US Treasury. So, nanti malam perhatikan saja data ekonominya. Kalau misalkan kita bicara tentang data ekonomi, berarti peluangnya 2 ya. Antara data itu relatif lebih kuat daripada ekspektasi, berarti kita akan dapatkan kenaikan lanjutan dari US dollar, atau dia ternyata cenderung turun gara-gara data ekonominya relatif lebih lemah, dan itu berarti akan kembali di bawah level 100.80-an. Nah, satu sisi teman-teman, yang juga saya harap ini akan terjadi adalah ekspektasinya geopolitiknya cenderung reda. Jadi kita akan berfokus kepada data ekonomi saja supaya tidak terlalu bingung. Intinya adalah kalau misalkan melihat data ekonomi ternyata angka ini terus menekan US dollar, berarti itulah kesempatan cukup bagus untuk emas kembali mulai kenaikan tanpa ada dorongan geopolitik. Di sisi lain, kalau ternyata data ekonomi lalu kemudian 5 menit kemudian diganggu oleh geopolitik, maka yang akan kita lihat ini akan tetap naik bersamaan dengan gold. Dan untuk indikasinya, makanya di situ kita harus pastikan dari pergerakan US Treasury tadi. Kalau misalkan ternyata confirm dia tetap turun, berarti fix masih dalam posisi safe haven. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, US dollar jelas meningkat, tapi tadi yang kita sudah sebutkan, peningkatan ataupun penguatannya masih relatif kaitannya dengan geopolitik. Tapi kita punya kunci pamungkasnya adalah candlestick ini, dan juga level resisten, ada 2 resisten di situ. Selama dia tidak tembus resisten kedua, ya di sini, berarti high di angka ini,
atau 101.90 atau mendekati 102. Selama dia nggak tembus, berarti kita asumsikan dia hanya naik sementara, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan data ekonomi ternyata relatif ada lonjakan yang cukup bagus, maka ini bisa saja terjadi kenaikan dan tembus level resisten kedua. Dan itu berarti saatnya kita akan lihat koreksi turun kembali kepada harga emas dan juga other currency. Oke, kita lihat di sini grafik emas. Ternyata kalau kita perhatikan sedang mulai penurunan ke level 2647. Tapi apakah dia menandakan penurunan? Bagi saya, skenario tadi pagi walaupun kita sudah lakukan buy di kisaran 2654, 2656. Oke, plan berikutnya adalah perhatikan saja angka ataupun area ini teman-teman. Area orange, saya asumsikan bahwa level low kemarin itu adalah 2630 atau 2632, itu akan menjadi dasar tindakan kita selanjutnya. Jadi kalaupun stop loss sudah tersentuh pagi ini, maka saran saya Anda perhatikan sampai nanti malam, kurang lebih sampai jam 7.15 menjelang data ekonomi. Yang harapannya kalau misalkan datanya relatif lebih bagus dari ekspektasi, mungkin kita akan dapatkan penurunan. Dan itu berarti mengancam zona orange ini, berarti akan ada muncul 2630 atau bahkan 2624 atau bahkan bisa lebih rendah. Dan itu berarti membuka kemungkinan sampai 2616 atau bahkan 2600. Nah, di lain sisi, kalau misalkan data ekonominya ternyata relatif lebih lemah daripada ekspektasi atau katakanlah ada di level 100 sampai 110.000. Nah, maka kemungkinan kita akan lihat emas ini akan kembali mengalami kenaikan. Dan itu berarti double bottom yang posisikan diri untuk mendorong sehingga neckline-nya akan berada di area high yang saat ini tercatat di 2662. Nah, dengan demikian, pendorongnya nanti akan memicu kenaikan yang lebih efektif daripada yang sekarang. Oke, nah sementara bagaimana dengan nasib Elliott Wave? Oke, kita ulang lagi. Elliott Wave-nya kita hitung dari level bottom ini. Dan ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, dan seperti yang kemarin kita jelaskan, inilah wave keempat. Itu masih tetap terbukti efektif. Sehingga ini harusnya kita wave kelima. Nah, catatannya wave kelima tidak selalu berjalan mulus ya, tidak langsung naik. Melainkan bisa saja kenaikan itu ada kendala seperti demikian. Jadi artinya dia akan menjalani teritori kenaikan secara anak tangga ataupun ya secara efektifnya adalah kenaikan bertahap. Nah, dengan demikian kita tidak berharap ada penurunan di bawah 2624 ataupun 2630. Nah, posisi ini akan sangat menguntungkan untuk emas berikutnya, karena kalau misalkan semakin dekat dengan 2685 akan lebih mudah untuk menembus zona 2700. Ingat, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi di wave kelima, andai kata ternyata dia berliku-liku, maka saya asumsikan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara step, wave kelima yang saya tandai sebagai wave utama juga terpecah menjadi 5 bagian pergerakan potensial. Dan itu berarti kalau tidak ada dorongan dari geopolitik, inilah yang akan kita jalani dalam 1 hingga 2 hari ke depan, termasuk mungkin sampai non-farm payroll. Tapi kalau misalkan ada gangguan geopolitik, maka hampir bisa dipastikan yang akan kita lihat selanjutnya adalah pergerakan tersebut akan langsung terdorong dengan sangat mudah. Artinya, tanpa harus berjalan berliku-liku, kemungkinan kita akan dapatkan langsung spike di atas 2685. Atau solusi terakhirnya adalah kalau misalkan skenario tadi saya bilang bahwa dia akan terjadi double bottom, maka potensi ini pun masih tetap dianggap sebagai wave kelima. Jadi kemungkinan nantinya kalau kita perhatikan di sini ya, kita asumsikan bahwa ini adalah 4A yang kemungkinan kita asumsikan sebagai bottom kedua. Dan kemudian neckline tembus, kita akan dapatkan kenaikan sebagai wave kelima di atas 2685. Nah, yang akan membuat dia gagal hanyalah penurunan di bawah level 2600. Jadi pastikan kalau misalkan Anda inginkan lihat dia turun di bawah 2600, data ekonomi nanti malam harus melonjak cukup jauh, tinggi, di atas ekspektasi, dan tidak ada gangguan geopolitik. So, untuk sampai nanti sore, jangan dulu entry, perhatikan saja sampai level tertentu, ya, di level support ini, atau di zona orange, atau Anda bisa action dengan menggunakan stop loss. Di lain sisi teman-teman, di grafik H4-nya, akan sedikit mirip dengan H1. Anda bisa lihat di sini, saat ini terjadi penembusan ataupun kenaikan, ini berarti sudah mengkonfirmasi dari skenario kemarin yang kita bilang bahwa di sini adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 5, dan inilah kenaikan A, B, C, gitu ya. Jadi kita lihat di sini dia sudah berhasil. Nah, nextnya karena dia sudah tembus, biasanya akan ada pullback ataupun retest. Dan saat ini yang terlihat adalah retest di zona yang sama. Sehingga bagi saya, harusnya saat ini pun Anda masih bisa lakukan buy dengan target terdekat 2660, 2670, lalu kemudian 2685.
Ini secara bertahap kemungkinan akan mencapai zona tersebut, termasuk kalau misalkan data ekonomi dirilis dengan sangat lemah. Sebaliknya, ini akan terancam turun kalau ternyata dia turun 2640, tembus, silakan ada switch strategi menjadi sell, dengan proyeksi target paling maksimal adalah 2624 ataupun 2636. Nah, sementara kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya inilah momen di mana yang kita tunggu-tunggu terkait dengan koreksi, dan itu sudah kita jelaskan dari sejak 1 minggu terakhir. Yang kita amati di sini terancam dari bearish divergence. Itu sudah terjadi penurunan. Cuman masalahnya apakah dia akan lanjut turun atau akan rebound, karena ini adalah zona support historical yang juga cukup kuat. Kalau kita perhatikan dari candlestick-nya, jelas ini adalah bearish sehingga masih terjadi penurunan. Apalagi kalau misalkan US dollar masih cenderung kuat, baik itu data ekonomi ataupun terkait dengan kemungkinan dari geopolitik. Nah, perhatikan di sini. Peluang penurunan kemungkinan akan kembali terjadi, dan saya harap level resistennya akan efektif di angka ataupun di area orange ini, yaitu 1.3310 ataupun 1.3310 ya. Jadi kalau misalkan lihat ini, setelah penembusan level support tersebut, maka yang paling aman, yang paling normal itu adalah penurunan mengikuti zigzag price, dan kemungkinan akan bergerak seperti demikian. Jadi saya masih tetap pertahankan sell untuk pound sterling dengan target potensial itu adalah mencapai 1.3160. Ini dengan catatan bisa tembus 1.3240 terlebih dulu. Kalau misalkan Anda ingin switch menjadi buy, hanya berlaku kalau misalkan dia berhasil naik di atas zona orange, berarti di atas 1.330, atau lebih aman lagi di atas 1.3360. Atau pastikan data ekonomi Amerika kecenderungannya relatif lebih lemah. Nah, kembali lagi dengan crude oil yang ternyata juga dipengaruhi oleh geopolitik. Kemarin kita sempat mengharapkan bahwa ini akan tembus, andai kata tidak ada perang ataupun tidak ada serangan dari Iran kepada Israel, maka seharusnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu level 65. Tapi ternyata terhenti di level 66, kemudian dia berbalik naik dengan sangat cepat, lalu kemudian dia tembus di atas resisten psikologis dia. Nah, tapi hati-hati, lihat di sini arealnya juga cukup bisa dibilang cukup kuat ya, cukup solid. Jadi yang saya harapkan untuk saat ini adalah bisa lakukan buy kembali dengan asumsi bahwa perang ataupun geopolitik masih tetap panas. Kemudian OPEC kemungkinan sudah diantisipasi, sehingga kalaupun terjadi penurunan, saya bisa saja memperkirakan begini. Patokannya adalah candlestick yang ini, atau kita sebut dengan long white candle. Jadi Anda perhatikan candlenya ini, kemudian Anda pastikan 50%-nya, maka kita akan dapatkan kisaran 68 ataupun 69 ya. Nah, lalu kemudian level support yang terakhir itu kita asumsikan sebagai reversal bearish. Selama dia tidak tembus level resistance bearish atau low dari candle panjang ini, maka kita asumsikan itulah kesempatan yang cukup bagus, peluang yang cukup bagus untuk lakukan buy. Jadi idealnya Anda lakukan buy di zona 68 daripada Anda melakukan di level 70. Nah, sementara kalau misalkan dia langsung tembus di atas 72, itu adalah hal yang cukup bagus juga. Karena potensi ini akan lanjutkan kenaikan sampai ke zonasi 73 ataupun 75. Nah, kurang lebih apakah geopolitik atau OPEC plus? Bagi saya yang paling penting adalah kondisi yang paling memudahkan untuk terjadi kenaikan adalah geopolitik. Tapi kalau tidak, yang terpenting adalah asumsinya OPEC sudah selesai dan tingkat permintaan China bisa kembali pulih. So, double bottom di grafik daily harusnya akan sangat mudah untuk menemukan celah menembus zona $72.